Halo teman-teman, kenalin nama aku Beatrix. Pada video kali ini kita akan membahas bagaimana pengaplikasian jurnal penyesuaian untuk akun beban dibayar di muka. Sebelum kita mulai videonya, jangan lupa subscribe channel ini dan aktifkan tanda loncengnya supaya kalian bisa terus update video terbarunya. Beban dibayar di muka adalah beban yang dibayar tunai padahal kita belum menggunakan atau mengkonsumsinya. Jadi, ketika kita mencatat beban dibayar di muka, secara tidak langsung kita bertindak sebagai konsumen atau pengguna barang jasa. Pembayaran di muka biasanya akan berhubungan dengan asuransi, perlengkapan, iklan, dan sewa. Selain itu, pembayaran di muka juga dilakukan ketika bangunan dan peralatan dibeli. Pada bagian ini, kita akan membahas beban dibayar di muka yang berlaku untuk asuransi, iklan, dan sewa. Sedangkan, contoh untuk bagian perlengkapan dan penyusutan aktiva tetap akan dibahas pada video tersendiri. Pencatatan jurnal beban dibayar di muka untuk sewa, asuransi, dan iklan bisa dilakukan dengan dua cara atau pendekatan. Yang pertama adalah dengan dicatat sebagai harta atau biasa disebut sebagai pendekatan neraca. Dan yang kedua adalah dicatat sebagai beban atau biasa disebut dengan pendekatan laba rugi. Sebenarnya kalian bebas bisa memilih salah satu dari keduanya karena dua pencatatan tersebut memiliki hasil akhir yang sama. Tapi kalian tetap harus konsisten. Kalau misalnya di awal pencatatan menggunakan pendekatan neraca, maka selanjutnya pun harus menggunakan pendekatan neraca. Jadi tidak boleh dicampur-campur seenaknya. Tapi kalau untuk mengerjakan soal di sekolah atau kuliah, maka kalian harus menyesuaikan dengan soalnya. Karena bisa saja soalnya memakai pendekatan neraca ataupun pendekatan laba rugi. Oke, jangan bingung dulu, mari kita langsung aplikasikan pada contoh soal transaksi. Misalnya pada tanggal 1 Mei 2019, dibayarkan premi asuransi untuk 1 tahun sejumlah Rp1.500.000. Maka jurnal yang kita buat pada tanggal 1 Mei adalah ... Di sini mari kita bandingkan bagaimana pencatatan apabila diakui sebagai harta dan bagaimana bila diakui sebagai beban. Untuk membedakannya, pencatatan sebagai harta akan ditulis dengan warna biru dan yang dicatat sebagai beban akan ditulis dengan warna hijau. Jadi, jurnal atas transaksi ini, bila kita mencatatnya sebagai harta, maka jurnalnya adalah asuransi dibayar di muka pada kas sebesar Rp1.500.000. Sedangkan apabila transaksi ini dicatat sebagai beban, maka jurnalnya adalah beban asuransi pada kas sebesar Rp1.500.000. Di sini bisa kalian lihat bahwa karakter akun yang digunakan pada masing-masing pendekatan berbeda. Apabila dicatat sebagai harta, maka akunnya pun yang digunakan adalah ... dibayar di muka, atau dalam kasus ini asuransi dibayar di muka, yang merupakan bagian dari kelompok harta. Sedangkan apabila dicatat sebagai beban, maka yang digunakan adalah beban ... atau dalam kasus ini adalah beban asuransi. Oke, paham ya? Jadi ini adalah kata kunci dalam penyesuaian yang akan kita lakukan selanjutnya. Di dalam pengaplikasian ke dalam soal, apabila kalian menemukan soal akuntansi untuk dimintai dibuat ayat jurnalnya, maka untuk mengetahui pendekatan manakah yang digunakan, kalian bisa melihatnya kepada soal tersebut. Apabila soal yang diketahui neraca saldonya merupakan akun ... dibayar di muka, maka kalian harus menggunakan pendekatan neraca, karena artinya transaksi sebelumnya telah dicatat sebagai harta. Sebaliknya, kalau kalian menemukan soal yang diketahui di neraca saldo merupakan akun beban ... maka yang kalian gunakan adalah pendekatan laba rugi, karena artinya transaksi sebelumnya telah dicatat sebagai beban. Oke, kita lanjut lagi ke bagaimana membuat ayat jurnal penyesuaian. Misalnya, akhir periode akuntansi adalah tanggal 31 Desember 2019. Maka jurnal penyesuaian yang kita buat pada tanggal 31 Desember 2019 adalah ... Nah, untuk mempermudah mengerjakannya, mari kita buat histori dari transaksi seperti ini. Di sini akan kita letakkan tanggal-tanggal pentingnya. Yang pertama adalah tanggal 1 Mei 2019 yang merupakan tanggal awal premi asuransi. Lalu tanggal pembuatan penyesuaiannya yaitu 31 Desember 2019. Dan tanggal penting yang terakhir adalah 31 April 2020, yang merupakan batas berakhirnya pelindungan asuransi. Untuk pencatatan sebagai harta, pada awal menjurnal kita telah mengkapitalisasi premi asuransi sebagai harta.
Maka sekarang kita perlu menyesuaikan berapa bagian dari asuransi yang sudah menjadi beban atau kita terima manfaatnya. Lalu bagaimana caranya? Kita lihat pada histori ini. Periode yang sudah menjadi beban sudah ditandai dengan warna biru. Jadi nilainya bisa kita hitung dengan cara 8/12 dikalikan Rp1.500.000. Untuk pembilang 8 ini berasal dari 8 bulan yang telah kita lalui, dari Mei hingga Desember. Sedangkan untuk penyebut 12 berasal dari periodenya, dan hasilnya adalah Rp1.000.000. Sehingga jurnal penyesuaian apabila kita mencatatnya sebagai harta adalah beban asuransi pada asuransi dibayar di muka sebesar Rp1.000.000. Hal ini akan berbeda apabila kita melakukan pencatatan sebagai beban. Apabila sejak awal kita sudah mencatatnya sebagai beban, maka sekarang kita perlu menyesuaikan senilai berapa bagian dari asuransi yang masih menjadi bagian sewa dibayar di muka pada akhir periode akuntansi. Nah, untuk menghitungnya kita lihat untuk daerah yang bertanda hijau, yaitu 4/12 dikalikan Rp1.500.000, dan hasilnya adalah Rp500.000. Pembilang 4 ini berasal dari 4 bulan yang belum kita lalui dari 12 bulan periode akuntansi. Sehingga jurnal penyesuaian yang kita buat adalah asuransi dibayar di muka pada beban asuransi sebesar Rp500.000. Oke, sekarang mari kita buktikan bahwa hasil akhir dari dua pendekatan ini sama. Jadi kita buat dulu buku besarnya berbentuk T seperti ini. Jadi nanti pada akhirnya neraca saldo sesudah penyesuaian akan menunjukkan saldo dari akun-akun sebagai berikut. Yang pertama adalah harta berupa kas bersaldo Rp1.500.000 di sisi kredit, yang artinya ada pengeluaran kas sebesar Rp1.500.000 untuk pembayaran asuransi pada periode ini. Selanjutnya ada harta berupa asuransi dibayar di muka bersaldo Rp500.000 di sisi debit. Ini artinya ada harta kita berupa asuransi yang belum kita nikmati senilai Rp500.000. Dan terakhir, ada beban asuransi bersaldo 1 juta di sisi debit, yang berarti bahwa selama ini kita telah menerima manfaat dari asuransi sebesar Rp1 juta. Dari sini kita sudah membuktikan bahwa pada akhirnya jurnal penyesuaian harus dapat membuat neraca saldo menunjukkan kondisi yang sebenarnya dari perusahaan. Oke, sekian untuk video kali ini. Gimana teman-teman? Apakah penjelasannya sudah cukup membantu? Kalau misalnya ada pertanyaan atau masukan atau kritikan, silakan tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton. Bye-bye.